Selamat malam Pak, saya atas nama Yohana Tiu, mahasiswi Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas A dengan NIM 1903030014. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik dengan judul buku Politik Konstitusional dalam Demokrasi Multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang diliput oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara lain atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional dan integritas teritorial. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya atau dianggap ilegal oleh negara Spanyol pada tahun 2014, pemilihan plebisit pada tahun 2015, dan referendum pada tahun 2017, atau juga dianggap ilegal oleh André Lecours, Nicolas Brassard-Dion, dan Guy Laforest Madrid, telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk menanggapi. Terlepas dari kemenangan pihak Better Together pada referendum, kekuatan separatis didukung oleh hasil yang kuat yang mendukung kemerdekaan, yaitu sebanyak 45%, dan terus menentang negara Inggris yang juga harus mengolah keluarnya dari Uni Eropa. Dalam konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, telah mengindikasikan bahwa dia ingin memberi Skotlandia kesempatan lagi untuk memilih kemerdekaan. Di Puerto Rico, referendum kelima tentang status pulau berlangsung pada tahun 2017. Tetapi hasilnya mayoritas yang mendukung negara bagian tidak terlalu berarti mengingat itu diboikot oleh sebagian besar penentang opsi itu, menghasilkan tingkat partisipasi hanya 23%. Namun, perdebatan tentang masa depan Puerto Rico, lebih khusus lagi tentang hubungannya dengan Amerika Serikat, tetap sangat menentukan politik di pulau itu. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sulit. Dengan tekanan Flemish yang sedang berlangsung untuk reformasi negara lebih lanjut didorong oleh popularitas New Vlaamse Alliantie atau politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangannya yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membentuk pemerintahan menjadi proses yang sulit. Di Kanada, ketika harus menentukan tempat Quebec dalam federasi politik konstitusional, telah dikesampingkan terutama karena upaya yang gagal untuk mengakomodasi nasionalisme Quebecois melalui reformasi konstitusi di masa lalu yang menyebabkan lonjakan dukungan separatis di provinsi tersebut. Karena itu, pemerintah liberal Justin Trudeau telah berjanji untuk mengembangkan hubungan antar bangsa yang baru dengan masyarakat aborigin di negara itu dan menyarankan semacam percakapan pengantar tentang definisi dan operasionalisasi hak konstitusional dan perjanjian First Nation dan Métis. Oleh karena itu, kontribusi buku ini adalah untuk membuat sketsa cara orisinal untuk mempelajari politik konstitusional dan memberikan pemahaman tentang sifat
aktor, dan proses politik konstitusional dalam konteks yang berbeda. Di luar bekerja dalam kerangka ini, para editor tidak memaksakan pendekatan khusus kepada penulis untuk mempelajari politik konstitusional dalam kasus mereka. Sebaliknya, ide dasarnya adalah untuk melihat melalui studi kasus tunggal atau komparatif pada bagaimana institusi, ide, aturan, dan struktur politik menyesuaikan atau tidak dengan komunitas politik yang berubah dengan sendirinya terstruktur oleh lingkungan institusional yang ada. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis. Politik semacam itu juga akan membahas apakah dan sejauh mana konstitusi harus melumpuhkan lembaga-lembaga tersebut melalui rancangan aturan keputusan, atau seperti hak veto atau persyaratan supermayoritas, serta melalui batasan substansif langsung pada perilaku pemerintahan, misalnya Undang-Undang Konstitusional Hak. Kekhawatiran ini juga hadir dalam politik konstitusional negara-negara multinasional, tetapi selain itu politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dalam konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif yang akan dijadikan oleh berbagai komunitas adalah yang paling utama. Seperti yang dijelaskan Horowitz dalam risalah klasiknya tentang konflik etnis. Ketakutan akan dominasi oleh kelompok lain adalah dinamika sentral dari negara-negara yang sangat beragam. Dengan demikian, masalah sensitif dan memang emosional berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas biasanya berada di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Masing-masing dimensi nasional ini menyusun politik konstitusional di negara-negara multinasional. Nasionalisme mungkin pertama dan terutama merupakan jenis politik identitas, simbol dan narasi yang menyempurnakan identitas nasional komunitas mereka adalah bagian penting dari politik gerakan nasionalis, dari gerakan nasionalis manapun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, fokus pada identitas ini dan lebih khusus lagi pada karakter nasionalnya, biasanya mengarahkan gerakan nasionalis untuk mencari pengakuan. André Lecours, Nicolas Brassard-Dion, dan Guy Laforet oleh keadaan komunitas mereka sebagai suatu bangsa atau berbagai jenis komunitas yang berbeda dari bagian negaranya. Pengakuan dapat bersifat informal, terjadi melalui wacana politik seperti yang terjadi di Inggris. Tetapi gerakan nasionalis juga dapat mencapai pengakuan formal, bahkan konstitusional, atas keberadaan komunitas nasional mereka. Demikian hasil review dari buku kedua mata kuliah Sosiologi Politik. Sekian dan terima kasih.